Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, setelah tadi menonton pembelajaran dari channel TVRI, sekarang kita waktunya untuk melanjutkan pembelajaran yang ada di buku tema. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, apakah kalian sudah sholat duha? Ya, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kalau belum, silahkan sholat duha dulu. Oke, kalau yang sudah, kita lanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum melanjutkan, seperti biasa, kita harus berdoa juga. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita masih belajar tentang tema 7, tentang perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Materinya, yang pertama tentang jenis alat transportasi, yang kedua sejarah alat transportasi udara, yang ketiga keuntungan dan kerugian dalam menggunakan alat transportasi, dan yang keempat atau yang terakhir hak setiap manusia dalam menggunakan transportasi. Baik, kita mulai dengan jenis alat transportasi. Kalau kemarin kita sudah dijelaskan bahwa jenis transportasinya itu yang ada di darat dan ada yang di laut. Oke, alat transportasi ini kan mempunyai tujuan. Tujuannya itu untuk mempermudah manusia atau hewan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, darat bisa dipakai untuk memindahkan dengan jarak dekat atau jarak jauh. Jarak dekat contohnya sepeda motor, mobil, atau bus. Namun, untuk bus itu tidak hanya jarak dekat saja, tapi bus juga bisa dipakai untuk jarak jauh. Nah, selain bus, ada juga kereta api untuk alat transportasi darat. Yang kedua, ada alat transportasi air. Alat transportasi air ini untuk menghubungkan dua tempat atau lebih yang dipisahkan oleh air seperti sungai atau laut. Nah, ini juga bisa dipakai dengan jarak dekat atau jarak jauh. Jarak dekat menggunakan alat sederhana seperti tangan manusia. Ya, dan juga atau mesin yang tidak besar, hanya mesin kecil saja. Nah, untuk jarak jauh itu dia juga bedanya, kalau jarak dekat perahunya hanya beberapa orang saja nih. Kalau jarak jauh dia memakai kapal feri, kapal yang besar, dan mesinnya pun mesin yang memakai mesin modern. Nah, sekarang kita masuk ke alat transportasi udara. Alat transportasi udara ya pastilah digunakannya untuk jarak jauh yang menghubungkan antar negara atau antar benua. Nah, karena udara dia tidak mungkin di daratan atau tidak mungkin di perairan, dia pasti ada di udara, di atas ya. Nah, sejarahnya alat transportasi udara juga tidak hanya langsung memakai pesawat terbang, tapi alat transportasi udara pertama kali digunakan pada tahun 1940. Itu pun menggunakan alat transportasi balon gas. Nah, balon gas ini menggunakan bahan bakar gas helium. Jadi kita naik, ada gas heliumnya. Nah, itu dibawa. Nah, tapi tidak bisa banyak orang. Ada juga perkembangan teknologi jadi gantole. Nah, ini gantole, jadi manusia itu terbang seperti burung, ya itu menggunakan gantole. Tapi masih ada sekarang dipakai untuk olahraga ya. Terus lanjutlah penemuan oleh keluarga bersaudara Wright pada tahun 1903. Nah, ini sudah menggunakan sayap dan mesin sederhana. Maka disebut juga dengan pesawat tradisional. Nah, pesawat tradisional hanya bisa dipakai untuk satu orang saja. Ada lagi perkembangan, dicari lagi karena adanya perkembangan teknologi transportasi, dicari lagi, maka adalah sekarang yang suka kalian lihat, yang suka kalian pakai untuk pergi ke antar benua, ke antar pulau, ke antar negara menggunakan pesawat komersial. Pesawat komersial ini digunakan untuk membawa penumpang lebih banyak lagi. Nah, sekarang apa sih keuntungan atau kerugian dalam menggunakan alat transportasi? Nah, kita kan
dari perkembangannya pastilah dapat kemudahan ya. Intinya yang pertama keuntungan itu untuk memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat lain atau memudahkan manusia membawa barang atau hewan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tapi ketika kita memakai alat transportasi baik alat transportasi darat, air, udara, kita juga mempunyai kerugiannya. Perugiannya itu yaitu yang pertama, alat transportasi banyak menyebabkan macet. Contoh ya, ketika kalian menggunakan mobil, motor gitu kan, banyak tapi jalannya tidak diperlebar. Contohnya di Jakarta misalkan sekarang, dia akan terjadi macet. Nah, jadi percuma, yang harusnya lebih cepat tapi karena lebih banyak yang menggunakannya maka akan macet. Nah, selain itu juga karena alat transportasi yang kalian pakai itu menggunakan bahan bakar, maka akan menyebabkan polusi dari asap bahan bakarnya. Jadi, udaranya akan menjadi kotor. Nah, gimana nih Bu untuk mengurangi kerugian itu? Nah, untuk mengurangi kemacetan, gunakanlah kendaraan umum, jangan memakai kendaraan pribadi. Kenapa? Karena kalau misalkan yang biasanya nih, kalau misalkan kalian pergi hanya 2 orang misalkan memakai mobil pribadi, terus 2 orang memakai mobil pribadi, ada lagi menggunakan mobil pribadi akan menyempitkan jalan. Tapi kalau misalkan 2 orang yang mobil pertama, 2 orang mobil kedua, 2 orang mobil ketiga, 2 orang mobil keempat masuk ke transportasi umum seperti bus atau seperti kereta api, nah makanya nanti akan memperlebar. Jadi nggak ada tuh yang 4 mobil pribadi itu, diganti sama mobil umum yang besar yang bisa dipakai banyak. Jadi mengurangi transportasi yang ada di jalanan gitu ya. Atau misalkan kereta api biar biasa lebih cepat ya gitu. Jadi kita menguranginya dengan menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Nah, tapi kan Bu gitu kan ya, kalau misalkan kitanya butuh tempat jauh, lebih butuh kitanya kenyamanan, boleh nggak pakai mobil pribadi? Boleh. Cuman kalau misalkan deket nih, lebih baik pakai transportasi umum saja. Bu, aku kan nggak suka kalau misalkan naik mobil. Kayak misalkan aku orangnya gampang mual misalkan. Aku nggak bisa naik bus Bu. Nah, bisalah kalian memilih, aku lebih suka dengan memakai kereta api. Boleh. Tidak ada yang melarang. Atau misalkan, Ibu kereta api tuh di darat gak lebih cepat dibandingkan pesawat. Kalian lebih suka memakai pesawat untuk pergi ke luar negeri misalkan dibandingkan naik kapal laut misalkan gitu ya. Gak apa-apa, pakai saja karena setiap orang mempunyai hak untuk menyukai atau menggunakan alat transportasi. Kalau misalkan kaliannya tidak mempunyai hak, ya buat apa ada transportasi yang banyak yang manusia buat kalau misalkan kita tidak mempunyai hak untuk menggunakannya. Namun ada satu hal yang harus kalian pegang, yaitu ketika satu orang lebih suka memakai mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, itu adalah hak setiap orang. Ketika kita harus memaksakan, kamu gak boleh naik bus kalau misalkan ke Surabaya, kamu lebih baik naik kereta api saja. Tapi kalau misalkan dia lebih nyamannya memakai bus, ya kamu tidak boleh memaksakannya. Karena kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai kenyamanan orang lain. Nah, karena jangan hanya saja kita berbeda tentang hak atau kenyamanan kita menggunakan alat transportasi. Di Indonesia juga kita mempunyai banyak perbedaan. Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau misalkan kita berdebat hanya karena alat transportasi yang kita sukai itu berbeda, itu tidak diperbolehkan, tidak baik. Nah,
Kenapa seperti itu? Karena Indonesia juga merupakan negara majemuk, negara yang beragam, banyak keberagamannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan, kita harus saling menghargai. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Oke, untuk itu selain dari tugas yang tadi dari channel TVRI yang 3 soal, sekarang Ibu tambah lagi tugasnya, yaitu dibuka LKS-nya halaman 110 aktivitas 5. Sekali lagi, halaman 110 aktivitas 5, nomor 1 sampai nomor 5. Aktivitas 6-nya jangan dikerjakan, oke? Hanya aktivitas 5 nomor 1 sampai 5 halaman 110. Juga satu lagi nih, ada yaitu aktivitas 2 halaman 112. Sekali lagi aktivitas 2 halaman 112 nomor 1 sampai nomor 5. Foto dari tugas yang dari channel TVRI 3 soal. Aktivitas 5 nomor 1 sampai 5 halaman 110 dan juga aktivitas 2 halaman 112 nomor 1 sampai 5 silahkan dikirimkan melalui Edmodo. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan mudik ya. Tetap bersabar untuk mengikuti arahan pemerintah untuk social distancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.